suaminya Amar Sony, Pak John. Halo Pak John, kita ketemu lagi nih Pak John ya. Ya, udah ketiga kali Bu. Udah ketiga kali, baiklah. Ini ada artikelnya ya, potret Amar Sony hanya bisa terdiam mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum 12 tahun penjara. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Tuntutannya seperti itu yang dibacakan oleh penuntut umum. Silakan. Dari Pak John sendiri, kondisi Amar Sony pasca mendengar tuntutan dari JPU itu seperti apa Pak John? Ya pastilah stres ya. Karena apa kan dia bayangkan kan di dalam itu ada 12 tahun gitu ya. Padahal kan ini kan baru tuntutan. Banyak aja tuntutan orang 20 tahun bisa bebas juga. Karena kan tuntutan itu bukanlah akhir kan. Vonisnya kan, ya. Vonis itu hakim. Hakim. Apa yang dikatakan Amar pasca mendengar tuntutan JPU? Pak John melihatnya seperti apa dia? Ya pertama kita kan ya sidangnya kan online ya. Iya. Berarti kan dia tidak ada berada di sekitar kita. Jadi Pak John itu belum ketemu pada saat ini, nggak ketemu juga? Udah. Nah tentu kan setelah sidang kami kan harus memberikan ya support dulu dan pengertian ya bahwa ini adalah tuntutan. Yeah. Dan tidak, yang penting kan kamu mendekatkan dirilah sama Allah. Karena kun fayakun gitu. Yeah. Semua itu kan Tuhan yang menentukan. Baik. Kalau kamu benar pasti akan datang keadilan. Apa yang menyebabkan tuntutannya menjadi 12 tahun penjara? Coba kita lihat penjelasan dari jaksa penuntut umum berikut ini ya. Sistemnya kalau berdasarkan keterangan lagi, bisnis narkotika itu pemodalnya Amar Sony 50 juta tadi. Keuntungannya bagi Amar Sony 5 juta dan barang untuk dipakai yang 5 gram tadi. Jadi 50 juta kan dapat 1 ons tuh. 1 ons 100 gram. Ya toh? Yang disetorkan ke bandar untuk dijual lagi 95 gram. Yang 5 gram dikasih ke Amar Sony untuk dipakai. Lah yang 95 gramnya ini nanti lakunya sesuai kesepakatan Amar Sony dan hakim 55 juta. Gitu. Jadi keuntungan 5 juta dan barang pakai 5 gram. Iya, ini katanya berdasarkan ada satu keterangan saksi yang bandar gitu, yang katanya dia dan Amar Sony itu sepakat berbisnis gitu ya, dan dia itu memberikan modal. Idenya memang dari si bandar ini gitu ya, tapi yang memberikan modalnya adalah Amar Sony begitu. Ini gimana? Jadi sebenarnya kan Akri ini ya atas permintaan Amar waktu itu kan, dan Amar sendiri kan kita yang mendampingin. Ini memang kenalnya di dalam pada saat ditahan ya? Ya dia kenal tuh waktu di penjara Cipinang. Cipinang, oke. Jadi dia kenal di Cipinang, terus Amar duluan keluar. Nah sebulan kemudian Akri ini kan keluar. Nah Akri ini kan sedipis, mungkin jejak digitalnya kita kan juga udah dapat ya. Iya. Nah terus setelah itu ketemu lah di luar. Amar, ya Akrin datang lah ke tempatnya Amar, ya minta pekerjaan, kan gitu. Nah Amar kan waktu itu kan orang tuanya sakit, dia begitu keluar kan tidak langsung beraktivitas, dia lebih banyak ngurus orang tuanya kan. Nah setelah itu Akrin ini datang minta pekerjaan. Kalau sekarang saya tidak bisa membantu karena saya juga lagi mengurus orang tua saya katanya. Nah kemudian dia kembalilah pulang kan gitu. Kemudian ya beberapa hari datang lagi minta modal. Modal katanya untuk bisnis buah pala di kampungnya. Nah, itu kan ada di BAP-nya juga bahwa itu di kepolisian. Nah mungkin Amar ini ya orangnya kan tipikalnya kan orang muda kasihan, walaupun dia baru keluar penjara itu kan susah juga ya. Nah akhirnya
dia pinjamkanlah uang itu. Cuma dijanjikan waktu itu. Nah, setelah itu ya mungkin beberapa hari kemudian ditransfer lah. Nah, itu yang dijadikan alat bukti oleh JPU. Padahal kan alat buktinya itu transfer kan bisa aja apa aja kan. Tapi dikaitkan dengan karena pengakuan dari si Akri. Oke. Ini kan Amar dituntutnya 12 tahun penjara. Si Akri ini dituntut berapa? 10 tahun penjara. Jadi lebih rendah, masa? Lebih rendah. Nah, inilah satu keanehan kan. Karena ya kita juga ya pertama curiga juga karena Akri ini kan saksi mahkota istilahnya. Apa tuh? Saksi mahkota itu saksi jadi terdakwa jadi saksi. Walaupun sebenarnya saksi mahkota ini secara jurisprudensi Mahkamah Agung itu kan tidak boleh diterima. Nah, contohnya kasus Marsina. Marsina itu kan dulu kan orang dihukum berdasarkan kesaksian mahkota, terdakwa jadi saksi. Nah, itu Hakim Adi Andoyo waktu itu kan menggugurkan. Akhirnya orang-orang ini PK semua dibebaskan. Dan kemudian kualitas dia sebagai saksi, dia kan mantan residivis. Jadi kan dia kemudian motif dia memberikan keterangan itu mencabut BAP, tujuannya apa juga dicurigai kalau menurut kita sebagai praktisi yang. Jadi ini yang si Akri saja, yang saksi itu sebenarnya juga sudah menjadi terdakwa sebagai bandar karena dia memang mungkin ya nggak tahu ya, ya ada kegiatan jual belinya. Sementara kaitannya dengan Amar Soni buktinya hanya berupa transferan. Berupa transfer. Sebenarnya kalau kita melihat pasal 114 yang didakwakan jaksa itu sebenarnya kan dari persidangan awal, ya kan, ya udah bisa kita bantahkan. 3 kesaksian dari kepolisian udah menyatakan bahwa Amar ini adalah pengguna narkoba, penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, tidak terlibat jaringan narkoba. Ya. Kemudian ada saksi lagi. Ahli ini yang berkualitas loh. Pak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar. Nah, kemudian ada ahli doktor narkotika itu Dr. Ilyas. Semua mengatakan bahwa prosedur ini pasal yang didakwa jaksa itu pasal kombinasi 1111, 112, 114 ini tidak sesuai dengan perbuatan Amar. Harusnya Amar ini didakwa dengan 127 sebagai pasal untuk pecandu dan harus direhabilitasi dan udah dikuatkan dengan keputusan dari penetapan hakim yang memerintahkan untuk jaksa harus mengasesmen Amar Joni. Nah, asesmen ini perlu kita ketahui ini gunanya untuk satu menengok psikiaternya, kecanduannya sampai di mana, sarafnya kena sampai di mana sih. Kemudian psikolognya, kemudian juga akan dinilai di situ aturan-aturan hukum yang dia langgar. Kemudian akan dicek apa dia terlibat jaringan narkoba apa tidak. Ini udah tinggal Juni tidak dilaksanakan oleh jaksa, padahal ini kan perintah. Sama dengan kasus Egy ya, Egy yang lagi populer sekarang ini kasusnya kan, itu kan Kapolri kan dengan ya begitu ada keputusan Egy harus dikeluarkan dan kemudian status tersangka dicabut, kemudian nama baik direputasi kan langsung dilaksanakan. Jadi ini kenapa ini sampai sekarang belum dilaksanakan? Jadi kita minta Jaksa Agung loh, ini tolong dong anak buahnya suruh diperintahkan ini dilaksanakan, ini undang-undang gitu loh. Di satu kualitas saksinya sendiri juga masih diperdebatkan begitu ya. Kemudian buktinya juga transferan ini bisa berkaitan dengan apa saja. Dan satu lagi bahwa sudah ada asesmen tapi ini belum penetapan hakim, perintah hakim untuk Amar di asesmen. Oh, itu belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan sampai sekarang udah 1,5 bulan. Oke, baik. Baik Pak John, nanti kita ngobrol sedikit lagi. Kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Ike Nurjanah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Ike Nurjana, pedangdut kelahiran 1974 yang mempopulerkan lagu Terlena ini pernah menikah dengan Aldi Bragi pada 1998 dan dikaruniai seorang putri namun bercerai pada 2007. Perempuan yang sempat menyendiri selama 14 tahun ini sudah 3 tahun menikah lagi dengan Carly Fu yang 7 tahun lebih muda tanpa proses pacaran dan berkenalan sejak 2020 melalui komunitas sepeda. Ike yang mengaku memprioritaskan kesehatan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ditanya keinginannya untuk memiliki momongan ini ditunjuk sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional periode 2022 hingga 2025 bersama 9 orang lainnya, salah satunya Marcel Siahaan dengan salah satu fokus utamanya yaitu sosialisasi mengenai pembayaran royalti. Apa perubahan yang dirasakan Ike Nurjana setelah 3 tahun menikah? Dan bagaimana tanggapannya mengenai permasalahan royalti di kalangan musisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.